Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan memberikan tutorial ya bagaimana cara mengatasi memori internal sering penuh. Dan kebetulan ini di HP Oppo F11 ya teman-teman ya. Untuk dia HP Oppo, Xiaomi, Realme, Vivo sama saja nanti ya teman-teman ya, untuk cara mengatasinya teman-teman ya. Oke, namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya, amin. Oke, kebetulan ini adalah Oppo ya teman-teman ya. Jika HP kalian Xiaomi atau Realme sama saja teman-teman ya, bisa dilihat ini adalah Oppo F11. Jadi sering sekali ya untuk teman-teman kita di sini tuh sering sekali memori internalnya penuh. Jadi untuk mendownload aplikasi itu tidak bisa lagi ya teman-teman ya, karena saking penuhnya. Jadi di video ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi atau cara menghapus yang benar ya teman-teman ya pada file-file ya. Oke, bisa dilihat ini masih bisa sih ya, kalau di HP ini ya masih terpakai, masih 110 GB. Ini memang HP untuk khusus untuk kita ngedit-ngedit ya teman-teman ya, di HP Oppo F11 ini teman-teman ya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghapus foto atau video yang tidak terpakai teman-teman ya. Saran saya sih video, soalnya kalau hanya foto itu kecil ya filenya, jadi sangat tidak berpengaruh pada internal ya. Mungkin kalau satu jepretan foto itu hanya nggak nyampe 1 MB teman-teman ya, namun kalau pakai GoCam itu bisa 10 MB. Kalau untuk biar terlihat terasa terhapusnya itu kita hapus video ya teman-teman ya. Untuk cara menghapusnya juga ada teorinya atau ada caranya sendiri teman-teman ya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, sekarang kita tes ya, kita cari, kita hapus foto yang tidak terpakai teman-teman ya. Oke, kita cari fotonya. Nah ini misalnya ya, foto anak-anak kita ini sangat banyak sekali, ini tidak terpakai ya. Oke, kita hapus, kita pilih-pilih saja, contoh saja ini teman-teman ya, kita pilih-pilih saja foto yang tidak terpakai. Jika kalian sayang nanti ada tutorial lainnya teman-teman ya, ini nanti di belakang kalian harus tonton sampai habis ya. Oke, kita hapus dulu, bisa dilihat ya, ini kita hapus dulu untuk foto-fotonya. Kita hapus, selanjutnya kita bisa kembali ke keluar ya teman-teman ya. Di sini posisinya foto masih belum terhapus ya teman-teman ya. Oke, kita scroll lagi, foto yang tadi kita hapus itu masih belum terhapus total sebenarnya teman-teman. Bisa dilihat ini kita buka yang album. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Setelah terbuka album, bisa dilihat di sini ada tulisan baru saja dihapus. Selanjutnya kita buka. Ya ini ya, ada tulisan baru saja dihapus ya. Oke, bisa dilihat ya, ini adalah foto-foto yang kita hapus tadi teman-teman ya. Jadi di sini kita harus menghapusnya lagi. Kalau di sini nggak kalian hapus itu sama saja belum terhapus ya teman-teman ya. Jadi nunggu mungkin sekitar biasanya itu 30 hari baru hilang yang ada di album, baru saja terhapus ini teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita hapus semua. Caranya kita hapus, pilih titik 3 ini, kita pilih edit, lalu selanjutnya bisa kita hapus semua teman-teman. Untuk video atau foto sama saja caranya seperti ini. Oke, bisa dilihat. Namun bagaimana jika kalian sayang dengan semua foto-fotonya atau video-videonya, mau dihapus tapi sayang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus caranya biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Jadi ada cara, jika kalian sayang dengan foto kalian, kalian bisa hapus pada aplikasi ya teman-teman ya. Hapus cache-nya, Chessy apa Chessy lah pokoknya ya. Kita tekan dan tahan aplikasi yang sering kita buka ya, misalnya ini Chrome ya. Kita tekan dan tahan, selanjutnya kita pilih info aplikasi teman-teman ya. Oke, bisa dilihat setelah tampil seperti ini, selanjutnya kita pilih penggunaan penyimpanan. Bisa dilihat ya, kita pilih penggunaan penyimpanan. Selanjutnya di sini kita hapus saja cache-nya teman-teman yang bawah ya. Oke, bisa dilihat ini ya, pada Chrome ini menggunakan memori sekitar 820 MB ya teman-teman ya. Bisa dilihat, nanti kalian bisa buktikan atau kalian bisa lihat setelah kita hapus cache-nya nanti sisanya berapa MB teman-teman ya. Oke, sekarang kita pilih yang cache, kita hapus cache ya yang bawah. Oke, bisa dilihat, kita kembali lagi, kita pilih penggunaan penyimpanan, lalu selanjutnya kita pilih hapus cache ya teman-teman ya, yang bawah ini ya. Oke, bisa dilihat ini kita hapus dulu.
Kalau pada saat kita sentuh, kita pilih hapus cache, ini agak nge-lag, itu biasa teman-teman ya, karena dia posisinya nge-lag karena proses penghapusan ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat setelah kita hapus sekarang sisa 206 MB teman-teman ya. Yang tadinya 820 MB sekarang sisa 206 MB. Ini menandakan sudah terhapus cache-nya itu hingga 600 MB, kan sangat lumayan sekali sih ya. Ini kan hanya satu aplikasi, nanti kalian bisa hapus juga untuk cache aplikasi lainnya. Misalnya ini TikTok, kita tekan lama, selanjutnya info aplikasi, dan selanjutnya kita pilih penggunaan penyimpanan. Bisa dilihat di sini aplikasi TikTok memakan internal atau memori internal hingga 1,79 GB ya teman-teman ya. Jadi kalau kita hapus hanya cache-nya saja, dia tetap bisa login. Jadi kalian jangan sampai khawatir nanti takut nggak bisa login ya. Oke, bisa dilihat ini kita coba buka dulu untuk TikTok kita ya. Ini TikTok kita, kalian bisa bantu follow juga ya. Tetap namanya Seni dan Teknologi. Bisa dilihat followernya masih sedikit, followernya masih 660 ya teman-teman, yang kalian nanti bisa buktikan ya. Setelah kita hapus cache, dia tetap bisa login dan itu tidak mengganggu atau kita harus login lagi ya, nggak perlu ya teman-teman ya. Setelah kita hanya hapus cache-nya saja, kita tetap bisa login ya teman-teman ya. Kecuali kalau kalian hapus data ya teman-teman ya, itu baru kita harus login lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka ligi penyimpanan tadi ya. Setelah kita tekan dan tahan, selanjutnya kita buka untuk penggunaan penyimpanan. Bisa dilihat ya, ini 1,79 GB. Ini sangat banyak sekali memakan memorinya. Kita buka, selanjutnya kita hapus untuk cache-nya ya teman-teman ya. Bisa dilihat kita hapus, apakah nanti berkurangnya banyak. Bisa dilihat ya, untuk kalau TikTok ini nggak banyak, dia hanya berkurang sekitar berapa ya, 200 MB-an mungkin ya. Yang tadinya 1,79 sekarang 1,5 ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini setelah kita hapus dia berkurang 200 MB ya teman-teman ya. Kalian bisa tes-tes lain untuk di aplikasi lain, misalnya WhatsApp atau YouTube dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat, ini kita cek untuk YouTube-nya, kita cek untuk penggunaan penyimpanannya, ini sangat lumayan besar sekali ya. Nah, ini 1,08 GB ya teman-teman ya. Setelah kita hapus, apakah berkurangnya banyak? Bisa dilihat ini berkurang hingga 800 MB ya teman-teman ya. Ini kan sangat lumayan banyak sekali untuk penghapusannya. Jadi kita nggak perlu untuk login lagi teman-teman ya. Bagaimana jika tampilannya beda, tidak ada hapus cache seperti HP Oppo F11 ini? Contohnya seperti yang HP yang buat kita ngerekam ini teman-teman ya. Ini adalah Xiaomi Note 8 yang kita buat ngerekam ya. Oke, sekarang kita tes menggunakan HP yang membuat video ini teman-teman ya. Nah, ini adalah HP Redmi Note 8 yang sering kita pakai buat edit juga ya teman-teman ya. Bisa dilihat caranya sama seperti tadi, kita tekan dan tahan aplikasi yang akan kita hapus cache-nya teman-teman ya. Bisa dilihat kita mulai dari cek untuk file manajernya ini ya. Ini kita tes, bisa dilihat ya, ini selalu penuh juga, hampir seperti yang F11 tadi. Ini lebih penuh, 99 GB, 99% maksudnya teman-teman ya. Oke, jadi ini HP-nya udah sangat penuh ya, tidak bisa lagi buat ngerekam atau video panjang ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya kita ikuti seperti cara tadi ya, kita tes ya tampilannya apakah sama apa beda ya teman-teman ya. Ada satu cara lagi, cara untuk menghapus file pada WhatsApp ya teman-teman ya. Di sini tidak ada tampilan WhatsApp foldernya, jadi letaknya pada folder Android ya teman-teman ya. Jika kalian sering mengirim file atau foto ya atau dokumen lewat WhatsApp, kalaupun di galeri itu sudah kita hapus, namun di sini tetap masih ada. Jadi kalian harus menghapusnya juga ya teman-teman ya. Jadi dia ini double ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian sering mengirim foto atau file-file yang penting atau rahasia, kalian setelah hapus di galeri, kalian hapus juga pada folder Android, lalu media, lalu folder WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, seperti HP ini dia tampilnya di folder Android. Kalau yang HP-HP lama, tipe lama itu tampilnya di folder di luar ya teman-teman ya, di folder khusus WhatsApp ya teman-teman ya. Namun kalau HP model-model baru itu dia tampilnya di folder Android, lalu media, lalu WhatsApp ataupun WhatsApp atau Facebook gitu ya teman-teman ya. Jadi letaknya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa hapus-hapus file yang sudah kita kirim ataupun file yang kita terima ya teman-teman ya. Oke, jika sudah tahu caranya, kita lanjut untuk cara menghapus cache pada HP model terbaru ya teman-teman ya. Oke, yang tidak ada tampilan cache-nya di info aplikasi, bisa dilihat. Kita lanjut buka aplikasi yang akan kita hapus, misalnya ini Chrome, lalu info aplikasi.
bisa terlihat seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang bawah ya, yang hapus data, bisa dilihat ya. Kita ulangi lagi, kita tekan tahan Chrome lalu info aplikasi, selanjutnya kita pilih hapus data ya. Di sini tidak ada, bisa dilihat ya, ini tidak ada di tampilan seperti yang Oppo F11 tadi ya. Hapus cache-nya tidak ada di sini. Jadi kita kembali dulu ke tampilan ini, kita pilih yang hapus data, bisa dilihat ya. Ini selanjutnya dia ada tampilan dua seperti ini ya, kelola ruang dan bersihkan cache ya teman-teman. Jadi kita langsung saja pilih bersihkan cache, bisa dilihat. Jadi seperti ini ada dua tampilan pada HP teman-teman. Jadi setiap HP itu tidak sama, kalian bisa ikuti saja seperti apa tampilan HP kalian ya. Kita ikutin seperti tutorial ini ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini misalnya untuk Instagram kita ya, sangat memakan ini memori banyak ya, ini 2,75 GB ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya bisa kita cek seperti ini, tidak ada tampilan hapus cache. Kita pilih kembali ya, yang tadi ya, di sini tidak ada, kita pilih kembali. Selanjutnya kita pilih hapus data. Oke, bisa dilihat ini 2,75 ya untuk ukuran penyimpanannya. Selanjutnya bisa kita pilih bersihkan cache ya teman-teman ya. Oke, kita pilih oke. Di sini selanjutnya bisa kalian lihat untuk perubahan data yang terhapus ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya, untuk cara membersihkan memori yang sering penuh selain untuk menghapus foto ataupun video kita ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, seni dan teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, amin. Oke, bisa dilihat ini WhatsAppnya juga kita hapus, nanti tidak akan terhapus ya teman-teman, atau file-filenya atau chatnya ini tidak akan hilang ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat untuk chatnya seperti ini ya. Selanjutnya kita hapus chat ya teman-teman ya, jangan sampai tertekan hapus ini, hapus data, nanti bisa hilang semua. Bisa dilihat ini akan kita hapus untuk WhatsAppnya 3, sekian giga ya teman-teman ya. Kita hapus data, selanjutnya bersihkan cache ya teman-teman ya. Jangan sampai hapus yang data yang tadi yang atas, nanti akan hilang semua. Untuk kita harus login lagi dan tentunya chat-chatnya itu akan hilang ya teman-teman. Oke, setelah kita hapus cache, kita buka lagi apakah chat-chat yang di WhatsApp tadi akan hilang. Bisa dilihat ini masih utuh ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah caranya, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.